Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back. Today we will learn about narrative text. What is narrative text? Let's find out. So we will show you, we learn about definition of narrative text, the purpose of the narrative text, and I will be showing you the example of it and the generic structure of the text, and the last one, as always, exercise. Let's jump right in. First, what is narrative text? Apa sih narrative text itu? An imaginative story to entertain people. Jadi, kata kuncinya, the keywords here is imaginative. Imaginatif ya, jadi imajinasi, berhubungan dengan imajinasi, sesuatu yang kita buat dalam pikiran kita sendiri, tidak nyata gitu ya. Jadi cerita yang imajinatif, yang dibuat to entertain people, buat menghibur tujuannya. Nah, untuk naratif teks sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada fairy tale, ada myth, ada fable, legend, and folklore. So what is fairy tale? Fairy tale itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dongeng. Nah, dongeng itu apa? Jadi kalau yang namanya dongeng itu tokoh-tokoh di dalamnya itu ada tokoh-tokoh yang tidak nyata. Jadi maksudnya tidak nyata, misal ceritanya memang tidak nyata ya, semuanya naratif teks itu ceritanya kita karang gitu, ceritanya itu hasil dari imajinasi penulisnya. Nah, kalau fairy tale sendiri khususnya itu tokohnya yang ada di dalamnya itu bahkan tokohnya juga imajinatif. Misal ada tokoh raksasa, ada tokoh naga misalnya, ada tokoh peri, dan itu kan tokoh-tokoh yang dalam dunia nyata sendiri kita tidak secara konkret kita tahu ada gitu di dalam dunia nyata. Kita nggak tahu raksasa itu beneran ada atau enggak gitu, kita nggak tahu peri itu beneran ada atau enggak gitu. Naga itu beneran ada atau enggak gitu. Jadi tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh imajinatif juga. Untuk myth itu mitos. Nah, mitos seperti namanya mitos itu sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi menceritakan sesuatu yang sebenarnya udah berupa rumor, kayak misalnya tentang apa ya, hantu lah misal gitu, sesuatu yang horor-horor gitu. Nah, misalkan kan itu masih mitos ya, apakah memang sebenarnya ada atau tidak, masih berupa perbincangan gitu, belum bisa dipastikan beneran ada atau enggaknya gitu, mitos. Kalau legend itu legenda kalau bahasa Indonesianya. Legenda itu berupa cerita imajinatif, tetap ya cerita imajinatif, tapi biasanya dihubungkan dengan asal-usul suatu daerah. Misal kalau dalam Sunda sih ini ya, ada legenda Tangkuban Parahu misalnya. Kalian tahu Gunung Tangkuban Parahu di Bandung? Nah, itu tuh ada legendanya, katanya ada asal-usulnya. Dibuatlah imajinatif story-nya gitu. Katanya asal-usulnya dari Sangkuriang lah yang bikin, yang membendung danau, terus membuat kapal besar gitu untuk agar syarat menikahi Dayang Sumbiang ternyata ibunya sendiri gitu. Terus si kapalnya itu karena dia marah gitu, kapalnya belum beres walaupun sudah lewat waktunya yang ditentukan sama Dayang Sumbinya. Terus dia tendang tuh katanya kapalnya sampai terguling gitu, dan bentuknya memang Tangkuban Parahu kayak nangkub itu kalau bahasa Sunda itu kayak terbalik gitu, kayak perahu terbalik. Jadinya legendanya katanya kenapa gunung itu disebutnya Tangkuban Parahu, jadi memang dulunya katanya beneran dari perahu gitu, perahu yang terbalik dan jadi gunung gitu. Jadi ya itu kan ceritanya imajinatif ya, ceritanya mungkin itu hanya karangan tapi dihubungkan dengan asal-usul suatu daerah gitu. Legenda. Kalau folklore itu cerita rakyat lah. Cerita rakyat banyak ya yang tersebar di masyarakat. Misalnya cerita bawang merah bawang putih, cerita Timun Mas, itu kan folklore, cerita-cerita rakyat lah yang dari mulut ke mulut gitu. Terus ada juga fable. Fable itu fabel kalau bahasa Indonesianya.
kita tahu ya fabel itu jadi imaginative story yang tokohnya itu hewan. Jadi hewannya itu bertindak seperti manusia, jadi kayak bisa ngomong gitu, bisa berinteraksi gitu. Jadi contohnya apa, banyak lah ya, misalnya si kancil, yang paling umum itu si kancil itu salah satu contoh fable gitu. Jadi dalam ceritanya si hewan-hewan yang ada dalam ceritanya itu bisa ngomong gitu, berinteraksi layaknya manusia gitu. Jadi ini adalah kelima contoh jenis naratif teks. Jadi naratif teks ini dibagi-bagi lagi, kayak ada 5 bentuk kayak gini ya, yang berbeda. Seperti itu. Jadi semuanya imajinatif tapi dengan karakter masing-masing. Nah, lanjut. So what is the purpose of the text itself? Sebenarnya udah ada ya tadi di pengertiannya. Tujuannya itu apa? To entertain the reader. Jadi intinya untuk menghibur. Kenapa sih bikin cerita yang imajinatif seperti ini? Ya untuk menghibur pembaca aja. Karena kan dari tulisan yang imajinatif yang kita nggak bisa lihat di dunia nyata gitu. Tapi kita baca kisahnya, wah kayak itu bisa mind blowing banget gitu, kayak membuat otak kita juga lebih kreatif, bisa membayangkan gitu hal-hal yang memang tidak nyata gitu, dan itu bisa menghibur gitu ya. Nah ini I'm showing you an example of narrative text, The Princess and the Frog Stew. Jadi ceritanya tentang The Princess and the Frog Stew. Putri dan stew itu kayak sup gitu ya. Jadi putri dan sup kodok. Sebenarnya ini kalau kalian pernah dengar ada The Princess and the Frog, yang putri dan kodok, yang ternyata kodoknya itu pangeran gitu, yang dicium ternyata jadi berubah jadi pangeran. Nah ini adalah bentuk alternate universe-nya. Jadi sekarang juga zaman sekarang kayak mulai muncul dari cerita-cerita dongeng-dongeng yang ada di masyarakat itu banyak yang bikin versi barunya. Jadi kayak versi alternate universe itu jadi versi lainnya gitu, kayak dari cerita yang sama tapi kita bikin ada elemen yang berbeda. Nah kalau ini The Princess and the Frog jadinya The Princess and the Frog Stew, putri dan sup kodok gitu. Kok jadi sup ya? Nah kita bisa lihat nanti dari ceritanya. Nah, ini salah satu bentuk contoh teksnya. Nah bisa kan naratif teks bentuknya teks seperti ini ya, teks full aja kayak gini, teks gitu berupa tulisan. Nah tapi nanti bakal kita bahas juga kalau naratif teks itu tidak hanya bentuknya teks saja seperti ini, apalagi ini berupa teks imajinatif. Menurut saya lebih menarik, apalagi buat anak-anak gitu, si bentuk naratif teks ini bisa juga dalam bentuk ini ada visualisasinya, tapi nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu dalam bentuk teksnya, dalam bentuk bagian cerita di naratif teks sendiri. Nah bagiannya itu yang pertama, jelas bagian pertama dari teks itu ada orientation atau pengenalan. Jadi biasa untuk dalam sebuah cerita biasanya di awal itu menceritakan dulu tentang siapa sih ini gitu. Orientation itu the background of the story. Jadi talking about the people, the place and the time dari cerita itu sendiri gitu ya. Nah sisanya itu dibagi lagi jadi 2, ada complication atau events that make up the problems of the story. Jadi biasanya setelah diceritakan ceritanya tentang siapa, di mana, nah mulai itu dimunculkan ada masalah apa dengan si tokohnya itu gitu. Ceritakan ini adalah interesting part, jadi ya konflik gitu ya, semacam konflik lah, problems. Complication itu adalah interesting partnya dari cerita naratif teks itu sendiri gitu, menceritakan masalah apa yang dihadapi oleh si tokohnya, complication. Nah setelah ada complication ada masalah, nah pasti ada resolution atau kejadian di mana events that resolve the problems in the complication. Resolve itu memecahkan masalah. Jadi dalam suatu teks naratif, setelah dikenalkan tokohnya siapa, lalu ditunjukkan juga masalah yang dialami oleh si tokoh itu apa, lalu pasti ada resolusinya gitu. Jadi bagaimana dalam cerita diceritakan si tokoh ini menyikapi si masalah yang dihadapi gitu.
Nah, dalam satu teks itu bisa jadi nggak cuma ada satu komplikasi dan satu resolusi, itu bisa bahkan lebih gitu, bisa 2, bisa 3, bisa banyak. Ya, contohnya di teks ini juga, jadi bentuk penceritaannya setelah dikenalkan, orientation, ada konflik dulu, setelah itu ada solusi lagi, dari solusi itu ternyata masih ada konflik lagi, lalu terakhir ada solusi terakhirnya gitu, penyelesaiannya dari cerita itu sendiri. Nah, ini bagian-bagiannya saja, kita bakal bahas lebih lanjut di sini. Nah, jadi cerita yang tadi, The Princess and the Frogs 2, dalam satu teks itu bisa kita bentuk dalam story kayak gini ya. Jadi dalam storyline berbentuk visualisasi juga. Seperti ini. Ini lebih efektif. Kenapa? Karena ini berupa imaginative story, lebih bagus kalau digambarkan gitu. Jadi ada gambarnya tapi tetap ada penceritaannya di situ, ada narasinya di situ. Nah, ini satu teks tadi jadi kita breakdown, jadi ada 6 gambar seperti ini. 6 kejadian. Oke, The Princess and the Frogs 2. Mari kita bahas satu-satu. Dari kejadian pertama. Nah, Tatiana is a working class woman living in New Mexico. She wants more from life, but doesn't know how to escape her simple, melancholy life. Greed has overtaken her life. Jadi tokohnya tentang Tatiana, dia biasalah wanita pekerja gitu, biasa di daerah New Mexico katanya. Di Amerika ya, New Mexico itu. Nah, katanya dia tuh pengen sesuatu yang lebih dari hidupnya. Jadi tapi dia gak tahu gimana caranya biar dia bisa, kan hidup dia cuma simple, melankoli, kayak biasa aja gitu hidupnya, tapi dia pengen hal yang lebih gitu. Tapi hal yang lebihnya itu justru greed gitu ya. Greed itu kayak serakah gitu. Jadi ada keinginan keserakahan kalau dia pengen lebih gitu. Padahal hidupnya sudah cukup, cuma ya dia merasa kurang aja gitu. Nah, one day, nah ini udah mulai masuk ke ada problem nih. Tadi problemnya sudah mulai dijelaskan ya. Ada dia pengen sesuatu dalam hidupnya, itu berarti itu salah satu mulai komplikasinya di situ. Jadi complication of the first complication in the story, si Tatiana ini menginginkan sesuatu yang lebih di hidupnya. Nah, one day after her shift at the diner, dia berarti kerjanya di diner. Diner itu tempat makan gitu. An alligator and a fly approach her and offer her a magical opportunity. Ya, jadi ada tiba-tiba datang alligator sama fly. Katanya fly itu alligator kayak semacam buaya gitu. Ada fly juga. Fly itu lalat. Ada lalat sama buaya yang mendekatinya katanya, dan menawarkannya, offer her a magical opportunity katanya. Jadi menawarkan kesempatan yang ajaib katanya. They promise, nah kesempatan ini apa? Mereka menjanjikan that if she finds and eats the magical frog, she will be gifted with fame and fortune. Katanya mereka menjanjikan kalau dia menemukan dan memakan kata ajaib, dia bisa dianugerahi keberuntungan dan kesuksesan dan ketenaran. Fame itu ketenaran ya, fortune itu bisa kesuksesan, bisa kebahagiaan, fortune bisa ya keberuntungan, dia bisa. Intinya dia bakal hidup bahagia lah gitu kalau dia menemukan si kodok ajaib ini. Nah, selanjutnya dia karena lagi emang pengen juga nih dia sesuatu yang lebih gitu dalam hidupnya, dia nurut aja. Terus akhirnya Tatiana, desperate to achieve her dreams, agrees and follows the alligator and fly on a treacherous itu kayak dangerous gitu ya, on a treacherous journey to find the magical frog. Akhirnya oke, mau aja gitu, dia ngikutin deh si alligator and a fly to find the magical frog. Nah, ternyata benar dia ketemu nih. After they find the magical frog, Tatiana cooks up a delicious frog stew. Oh, ini makanya disebut frog stew tuh di sini ya. And eats all of it. Nah, benar nih nemu katanya, dan akhirnya dia masak tuh dimasak aja sih kodoknya, dimasak menjadi sup katanya dan dimakan semuanya.
However, nah itu sini kan udah ke penyelesaian ya. Tadi dia konfliknya, dia pengen sesuatu dalam hidup, ada nih penyelesaiannya, katanya makan aja frog gitu. Udah, itu udah penyelesaian, tapi ternyata setelah makan frog itu ada masalah lain lagi. However, fear overtakes her and when she feels a tingling sensation overtaking her body. Nah, setelah makan itu ternyata nggak sampai di situ. Setelah dimakan, dia mulai takut. Kenapa? Karena saat dimakan dia seluruh tubuhnya tuh ngerasa ada geli-geli gitu, kayak tingling, tiba-tiba seluruh kayak kesemutan tingling ya. Jadi seluruh badannya tuh kayak bereaksi gitu, kesemutan gitu seluruh tubuhnya saat dia makan si kodoknya ini. Jadi dia takut, lah ada apa nih gitu. Nah, ini mulai konflik lagi di sini. Setelah itu, nah ternyata Tatiana has been tricked. Tatiana ditipu katanya. Tatiana's soul is switched with that of the evil Angelo and she is now a frog. Nah, jadi ternyata dia tuh tertipu, katanya jiwanya is switched with that of the evil Angelo. Jadi jiwanya ditukar sama iblis Angelo katanya. And she is now a frog. Dan sekarang malah dia yang jadi frog. Jadi si frog yang dia makan tadi itu adalah Angelo tadi ya, iblis Angelo gitu. Nah, jadi saat dia makan jadinya dia ketukar deh jiwanya gitu. Dia yang jadi frog dan si Angelonya ngambil tubuh manusianya Tatiana gitu. Jadinya ketukar deh. Jadi bukannya dia dapet apa tadi katanya fame and fortune, malah dia jadi kodok sekarang dan lebih buruk bahkan dari sebelumnya ya gitu. Dan ternyata ya udah, itu penyelesaiannya, dia jadi frog dan si Angelo malah sekarang Angelo has a human form. He takes back all the wealth and power taken away from him when he turned into a frog. Jadi dulunya Angelo ini emang punya kekuatan gitu ya, punya kekuasaan, dia raja gitulah mungkin ya. Cuma dia entah kenapa dia dulu dikutuk gitu jadi frog, jadi kodok. Nah ternyata setelah sekarang sudah ditukar lagi, dia udah bisa balik lagi jadi manusia. Sekarang si Angelo malah yang beruntung ya, dan Tatiana tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Mungkin si alligator sama fly tadi itu adalah antek-anteknya si Angelo gitu, dan menipu Tatiana gitu, memanfaatkan greed dia gitu, rasa keserakahan dia yang pengen sesuatu yang instan untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran gitu. Okay, so that's the resolution, the end of the story. Nah, jadi dalam tadi kita sudah mendengar ya salah satu contoh cerita bentuk naratif teks itu, kita bisa ngambil moral value. Moral value apa? Moral value itu jadi values that express ideas about the good life. Jadi nilai-nilai kehidupan yang menunjukkan tentang nilai hidup yang baik gitu. Maksudnya nilai hidup yang baik apa? Jadi misalkan kita harus jujur, itu kan nilai-nilai yang baik ya dalam kehidupan. Karena nilai itu ada juga yang buruk gitu. Kita harus jujur, kita harus berani, misalnya kita harus bertanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Jadi dalam satu teks naratif teks, selain tadi tujuannya adalah untuk menghibur, tentu saja ada yang harus bisa kita ambil juga gitu. Ada moral value juga yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Apalagi kalau cerita ini kita ceritain buat anak-anak gitu, jelas harus ada moral value yang bisa diambil. Jadi anak-anak tuh bisa tahu gitu, oh dari cerita-cerita ini, dari tokoh-tokoh yang dalam cerita kita bisa belajar gitu, belajar sesuatu. Nah misalnya contohnya dalam The Princess and the Frogs 2. Nah contohnya ini. Jadi apa yang bisa kita ambil, kalian bisa simpulkan sendiri juga dari cerita yang tadi ya, dari si Tatiana itu. Kalau saya sendiri, saya mengambilnya kita itu harus keep working hard. Kita harus tetap bekerja keras. Kenapa? Karena tadi kan Tatiana itu memang dia bekerja gitu, cuma dia merasa aduh nggak cukup lah gitu, cuma gini doang, capek nih kerja gini doang, atau saya pengen sesuatu yang instan
yang biar dia bisa sukses gitu, biar dia bisa tenar gitu. Tapi kan tidak seperti itu ya gitu. Hidup tuh kalian tuh harus tetap bekerja keras gitu, karena tidak ada usaha instan untuk mendapat sesuatu yang memang baik gitu. Kalaupun ada cara instan yang seperti tadi gitu, dia merasa oh ini bener ada cara instan nih, ada yang menawarkan magical frog anything, tapi ternyata hasilnya buruk kan gitu. Karena ya kita tuh harus keep working hard gitu untuk mencapaikan sesuatu. Karena don't think about the shortcut to achieve anything, ya jangan sampai kepikiran buat jalan instan lah gitu. Shortcut itu jalan pintas gitu ya. Jadi walaupun memang ternyata ada jalan pintas, tapi tetap aja hasilnya tidak akan baik, karena justru pelajaran itu ada di prosesnya gitu. Seperti itu. Tapi pasti masih banyak juga ya moral value yang lain, misalkan jangan mudah percaya sesuatu gitu. Kayak misalkan masa kamu lagi diem lagi mengharapkan sesuatu, ada aligator sama ada lalat datang menawarkan magical frog, kamu percaya aja gitu, kamu ngikutin aja kan. Kamu harus pakai logika juga gitu, kamu gak boleh mudah percaya gitu. Terus gak boleh mengeluh sama yang dikasih oleh Tuhan, misalkan karena memang kita harus tetap bekerja keras buat mendapatkan apa yang kita inginkan kayak gitu. Syukuri apa yang ada. Seperti banyak yang bisa kalian ambil dari cerita yang tadi. Ini hanya salah satunya saja yang saya tunjukkan. Okay, so that's the end of the material. Any question? If you have any of them, you can let me know. So that's the end. Thank you for your attention, guys. Last thing for me is these words, these quotes. I like this. Let me read it to you. Reading is dreaming with open eyes. Jadi kalau kalian baca cerita, itu salah satunya contoh baca cerita naratif teks ini. Dengan membaca itu kalian seperti bermimpi dengan mata terbuka gitu. Jadi kalian diperlihatkan cerita-cerita yang mungkin tidak kalian alami, tapi kalian bisa membayangkan itu, kalian bisa secara tidak langsung merasakannya gitu, experience it gitu. Kalian bisa mengalami itu secara tidak langsung, karena seperti masuk ke dalam cerita, tapi dengan seperti masuk ke dalam dunia mimpi, tapi dengan mata yang terbuka gitu. Okay, so enjoy reading everyone. That's the end. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.